semangat pagi kalian semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Di pertemuan kita yang hari ini, kita masih membahas mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam peran diplomat Indonesia, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan konferensi Meja Bundar. Maka dari itu, silakan simak video ini dari awal sampai akhir ya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai peran diplomat Indonesia. Nah, diplomat ini merupakan perwakilan Indonesia yang tujuannya adalah melobi negara-negara lain di dunia agar negara-negara tersebut dapat mengakui kemerdekaan Indonesia, baik secara de facto maupun secara de jure. Nah, peran diplomat yang pertama adalah Agus Salim. Nah, Agus Salim ini merupakan Menteri Luar Negeri pertama di Indonesia. Nah, dia menjadi salah satu delegasi dalam perundingan pendahuluan di Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 23 Oktober 1945. Peran dia yang paling penting dalam rangka agar internasional mengakui kemerdekaan Indonesia adalah ketika dia menjadi ketua misi diplomasi Indonesia ke negara-negara Arab. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Agus Salim? Dia bertugas melakukan lobby-lobbynya agar negara-negara Arab tersebut dapat memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, dari Agus Salim inilah nanti negara Liga Arab dapat mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain Agus Salim, ada juga peran dari Sultan Syahrir. Peran Sultan Syahrir dalam rangka agar internasional mengakui kemerdekaan Indonesia adalah dia melakukan atau menghadiri konferensi internasional yang diselenggarakan di India yang bernama Inter-Asia Relation Conference yang diselenggarakan untuk mengumpulkan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dia juga memperjuangkan kedudukan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka saat terjadinya agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer Belanda kedua, dengan cara melakukan perjuangan tersebut dilakukan melalui sidang Dewan Keamanan PBB. Jadi ketika Belanda melakukan agresi militer, dia melakukan perjuangan ke Dewan Keamanan PBB agar Dewan Keamanan PBB bertindak atas kelakuan Belanda pada saat agresi militer Belanda 1 maupun 2. Nah, diplomat yang ketiga adalah Sumitro Joyo Hadikusumo. Peran yang dilakukan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo dalam rangka agar internasional mengakui kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerima usul Australia agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Yang kedua, dia juga menjelaskan kepada PBB bahwa cara untuk menyelesaikan konflik Indonesia-Belanda adalah dengan membentuk komisi untuk mengawasi pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB. Dan yang terakhir adalah Lambertus Nicodemus Palar. Apa sih yang dilakukan oleh Lambertus Nicodemus Palar ini? Yang pertama adalah dia mendirikan Indonesian Government in Exile atau Pemerintahan Republik Indonesia dalam pengasingan yang berkedudukan di India. Yang kedua adalah menjadi juru bicara delegasi Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB di tahun 1947. Dan yang ketiga adalah mendesak PBB mengeluarkan resolusi terkait agresi militer Belanda terhadap Indonesia. Itulah peran diplomat Indonesia. Jadi yang kalian harus ketahui, diplomat ini sangat penting bagi Indonesia karena dengan perwakilan-perwakilan Indonesia ini mereka melakukan lobby-lobby dan lobby-lobbynya ini sangat penting karena dengan lobby itu negara-negara internasional dapat mengakui kemerdekaan Indonesia. Dengan negara-negara internasional dapat mengakui kemerdekaan Indonesia, negara-negara internasional tersebut juga mendukung ketika ada sesuatu di Indonesia dengan memberikan bantuan secara materi maupun imaterial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran Perserikatan Bangsa. Jadi, kalau kalian belajar di sejarah peminatan kelas 11, kalian mengetahui bahwa dampak dari Perang Dunia I adalah dibangun atau diberdirinya lembaga internasional yang namanya LBB. Kalau di Perang Dunia, dampaknya adalah ada organisasi internasional pengganti LBB yang bernama PBB. Jadi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, kalau dalam bahasa Inggrisnya bernama UN, United Nations, adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Kenapa sih PBB ini dibangun atau berdiri? Nah, PBB ini berdiri karena dilatar belakangi oleh kehancuran akibat Perang Dunia II yang menyadarkan manusia akan pentingnya perdamaian
dunia. Nah, karena di Perang Dunia II kita tahu bersama bahwa banyak banget ya kerugian materi dan non materi, maka dibangunlah PBB. Nah, PBB ini negara-negara di dunia pada saat itu membentuk yang namanya PBB tadi. Nah, diharapkan PBB ini menjadi lembaga yang mampu mengatasi permasalahan antar negara. Jadi kalau ada konflik-konflik internasional antara negara satu dengan negara lainnya, diharapkan PBB bisa menjadi penengah ketika terjadi konflik. Termasuk ketika konflik antara Indonesia dan Belanda di masa awal kemerdekaan. PBB masuk ke dalamnya agar menjadi penengah dalam konflik Indonesia dan Belanda. Apa saja sih peran PBB? Jadi peran PBB itu ada dua. Yang pertama adalah ketika terjadinya agresi militer Belanda yang pertama. Nah, apa yang dilakukan oleh PBB? PBB sebagai lembaga internasional untuk menengahi kasus Indonesia dan Belanda, PBB membentuk sebuah komisi atau yang bernama KTN, itu Komisi Tiga Negara. Nah, Komisi Tiga Negara ini memiliki 3 anggota, yaitu bernama Richard Kirby. Richard Kirby ini dari Australia. Nah, Richard Kirby dari Australia ini menjadi perwakilan atau mewakili Indonesia. Lalu ada Paul van Gillen dari Belgia mewakili Belanda, dan Frank Graham Amerika Serikat sebagai penengahnya. Nah, apa sih dari Komisi Tiga Negara ini? Nanti komisi ini dapat berhasil membuat sebuah kesepakatan. Nah, keberhasilan KTN ini ditandai dengan dilakukannya pelaksanaan perundingan Renville yang mempertemukan Indonesia dan Belanda pada 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Itu peran PBB yang pertama. Peran PBB yang kedua masih berkaitan tentang agresi militer Belanda juga, tapi agresi militer Belanda yang kedua. Nah, peran PBB yang kedua adalah saat Belanda melakukan agresi militer yang kedua dan melanggar perjanjian Renville yang sudah disepakati sebelumnya. Nah, dalam rangka merespon itu semua, akhirnya PBB membentuk lembaga baru lagi yang bernama UNCI atau United Nations Commission of Indonesia. Nah, UNCI ini dibentuk untuk menggantikan tugas dari KTN atau Komisi Tiga Negara. Delegasi UNCI ini melakukan pembicaraan dengan Soekarno dan Hatta saat sedang diasingkan Belanda. UNCI juga menekan Belanda agar menghentikan agresi militernya dan membebaskan pemimpin Indonesia dari pengasingan. Itu peran PBB bagi konflik antara Indonesia dan Belanda. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu mengenai Konferensi Meja Bundar. Jadi Konferensi Meja Bundar ini menjadi puncak dari konflik antara Indonesia dan Belanda. Sebelum adanya Konferensi Meja Bundar ini, ada beberapa perjanjian-perjanjian sebelumnya seperti Perjanjian Linggarjanti, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen dalam rangka menyelesaikan konflik atau mengakhiri konflik antara Indonesia dan Belanda, dan puncaknya yaitu ketika Konferensi Meja Bundar. Nah, Konferensi Meja Bundar atau kita singkat bersama nama KMB merupakan sebuah konferensi internasional yang dilaksanakan di gedung Ridderzaal di kota Den Haag, Belanda pada tanggal 21 Agustus hingga 2 November 1949. Dalam konferensi ini nanti ada delegasi dua negara, khususnya yaitu delegasi Indonesia dan delegasi Belanda. Nah, delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta dan delegasi Belanda diwakili oleh Mr. Van Marsevent, dan delegasi BFO atau Belgium Federal Overlay atau negara-negara federal yang ada di Indonesia, negara bonekanya Belanda yang ada di Indonesia. Nah, BFO ini diwakili oleh Sultan Hamid II. Nah, apa sih yang diputuskan dalam KMB ini? Yang diputuskan dalam KMB ini yang pertama adalah 1. Belanda mengakui keberadaan Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari Republik Indonesia dan 15 negara bagian yang dibentuk Belanda. Keputusan KMB yang kedua adalah masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian setelah pengakuan kedaulatan, yaitu tahun 1950. Walaupun pada kenyataannya nanti masalah Irian Barat baru diselesaikan tahun 1962 hingga benar-benar kembali ke pangkuan Indonesia 1969. Nah, masalah Irian Barat ini akan kalian pelajari lebih jauh di mata pelajaran sejarah Indonesia. Nah,
Yang keputusan yang ketiga adalah corak pemerintahan RIS akan diatur dalam konstitusi yang dibuat oleh Delegasi Republik Indonesia dan delegasi dari Bijom Kominfo Federal Overlay atau BFO selama KMB berlangsung. Nah, keputusan yang ketiga adalah akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Dan keputusan yang terakhir adalah Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Ketika selesai konferensi meja bundar, karena di keputusan terakhirnya adalah penyerahan kedaulatan paling lambat Desember 1949, maka pada tanggal 27 Desember 1949 di Istana of the Ham Belanda, dilakukanlah upacara penyerahan kedaulatan negara Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ratu Juliana. Nah, adapun delegasi Indonesia yang akan mengambil alih atau menerima kedaulatan Indonesia dari Belanda diwakili oleh Muhammad Hatta. Nah, dalam penyerahan kedaulatan ini diakhiri dengan mengumandangkan lagu kebangsaan dari dua negara, yaitu Wilhelmus lagu kebangsaan negara Belanda dan Indonesia Raya lagu kebangsaan Indonesia. Nah, penyerahan kedaulatan pasca KMB ini gak cuma dilakukan di Belanda, di Indonesia juga dilakukan penyerahan kedaulatan, yaitu diselenggarakan di Koningsplein yang saat ini menjadi Istana Merdeka. Nah, delegasi Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sedangkan delegasi Belanda diwakili oleh AHJ Loving. Seperti itu. Nah, itu doang materi kita pada hari ini. Sebelum kalian mengakhiri materi hari ini, sebelum saya mengakhiri materi pada hari ini, akan ada pertanyaan diskusi yang kalian bisa jawab individu masing-masing. Silakan jawab dua pertanyaan ini di kolom komentar YouTube ini dengan format nama, kelas, dan jawaban kamu. Oke? Nah, pertanyaannya adalah yang pertama. Sebagai organisasi besar dunia, PBB berperan dalam rangka menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, apa sih yang dilakukan PBB dalam menyelesaikan konflik tersebut? Yang kedua, setuju atau tidak bahwa konferensi meja bundar merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kedaulatan dari bangsa asing? Setuju atau enggak? Kalau kalian setuju, sertakan alasannya atau argumentasi kamu. Kalau kalian enggak setuju juga tetap sertakan argumentasi atau alasan kamu. Silakan jawab dua pertanyaan ini di kolom komentar video ini dengan format yang tadi saya bilang, yaitu nama dan kelas. Seperti itu. Selain itu juga saya mengingatkan nanti saya sudah memberikan nama-nama anggota untuk LKPD, kelompok belajar sejarah peminatan. Silakan kalian berkumpul dengan teman-temannya, buatlah grup WA, koordinasi di grup WA, bagi tugas, dan cari jawaban serta diskusikan bersama-sama. Nah, dari hasil jawaban LKPD ini, nanti kalian buat PPT-nya dan dipresentasikan dalam pembelajaran melalui Zoom Meeting atau Google Meet. Seperti itu. Jadi silakan berkumpul dengan teman-temannya, dan teknisnya seperti apa, jelasnya bisa kalian lihat di lembar kerjanya atau bisa tanya ke saya melalui WhatsApp. Seperti itu. Oke, sekian video kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah perkataan maupun perbuatan. Tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.